Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Salam sehat buat kita semua ya anakku. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Tetapi materi kita masih sama seperti minggu lalu mengenai teks prosedur. Nah, ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua sebelum melakukan pembelajaran jangan lupa didahului dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu semua mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Yang kedua, supaya anak-anak ibu mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, ibu akan melanjutkan materi kita mengenai teks prosedur. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat menyimak, memperhatikan dengan baik ya anakku ya. Nah, ibu di sini menunjukkan contoh teks prosedur. Nah, mari sama-sama kita baca ya anakku ya, supaya nanti kita tahu menentukan struktur dari prosedur. Judulnya kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Selanjutnya, singkatnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri, namun tidak terkesan sombong, dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, namun tetap menarik.
Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalamannya yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambahi nilai kita di mata pewawancara. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya munculnya pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk mempertimbangkan oleh perusahaan. Nah, sumber ini diambil dari unjuk diri yang baik dalam wawancara kerja dalam Kompas dengan pengubahan. Nah, kalau anak-anak ibu merasa kurang jelas dari tampilan tulisannya melalui video yang ibu tampilkan, coba anak-anak ibu lihat di buku paket atau buku BOS halaman 13 sampai halaman 15. Di situ sudah ada contohnya mengenai pewawancara yang ibu bacakan tadi. Nah, di sini kita akan menentukan struktur dari prosedur dari contoh yang sudah ibu bacakan tadi. Lihat, yang pertama adalah pernyataan umum, di mana pernyataan umum itu adalah penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur, sebagai tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Itu di bagian pernyataan umum sebagai pembuka. Yang kedua adalah tahap-tahapan. Tahap-tahapannya adalah wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nah, mari kita analisis apa saja yang terdapat struktur dari teks yang sudah ibu bacakan. Nah, ini dia. Kita identifikasi mengenai teks prosedur. Di pernyataan umum pada teks yang sudah ibu bacakan tadi, yaitu bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan,
Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, inilah pernyataan umum pada teks yang Ibu bacakan tadi. Nah, kita identifikasi atau kita analisis mengenai tahap-tahapannya. Inilah tahap-tahapannya. Yang pertama, agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Tahap yang kedua, agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan, tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Yang ketiga, bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Yang keempat, jadilah diri sendiri. Yang kelima, hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Nah, inilah tahapan-tahapan atau langkah-langkah cara berbicara atau berkomunikasi kepada pewawancara. Ya, anakku ya. Jadi di sini sudah Ibu tampilkan, sudah Ibu tunjukkan contoh struktur dan sudah sama-sama kita melihat dan membacanya. Nah, Ibu akan menunjukkan satu video. Jadi, dari satu video yang Ibu tunjukkan, kamu menuliskan pernyataan umum dan tahap-tahapannya dari informasi yang disampaikan lewat video tersebut. Kamu tuliskan. Setelah kamu tuliskan, tugas kamu adalah mengungkapkan secara lisan pernyataan umum dan tahap-tahapan dari yang sudah kamu tulis. Jadi, sudah kamu tulis pernyataan umumnya, tahap-tahapannya dari video yang akan Ibu tampilkan, kamu mengungkapkan secara lisan. Berarti waktu kamu mengungkapkan secara lisan, kamu videokan dirimu sendiri, anakku. Ungkapkan yang mana di situ pernyataan-pernyataan umumnya, yang mana juga di situ bagian tahap-tahapannya. Nah, Ibu akan memutarkan video. Ibu harap kamu simak, kamu dengarkan dengan baik supaya kamu mendapatkan informasi yang disampaikan. Merica bubuk, 4 bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu bubuk. Cara membuatnya, campurkan semua bahan ke dalam jamur. Setelah itu, aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Setelah merata, marinasi jamur selama 30 menit. Untuk bahan kulit kriuknya, gunakan 10 sendok makan tepung terigu serbaguna dan 2 sendok tepung maizena. Kemudian, campurkan maizena ke dalam tepung dan aduk hingga merata. Setelah selesai dimarinasi, tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aduk hingga semua tercampur merata.
Kemudian ambil jamur dan masukkan ke tepung yang sudah disiapkan. Baluri semua jamur dengan tepung, tapi jangan ditekan-tekan ya teman-teman, biar nanti tuh kelihatan crispy-nya. Kemudian, goreng jamur tersebut ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian, angkat dan tiriskan. Oke, jamur siap untuk disantap. Silahkan dicoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nah, anak-anak ibu semua sudah melihat atau sudah mendengar informasi yang disampaikan lewat video yang ibu tayangkan. Nah, videonya mengenai jamur crispy masih sama tetap mengenai video minggu lalu yang ibu tayangkan ya anakku ya. Jangan lupa tugas kamu membuat video, kamu mengungkapkan secara lisan mengenai pernyataan umum dan mengenai tahap-tahapan pembuatan jamur crispy. Minggu lalu ibu sudah menyuruh kamu membuat pernyataan umum anakku mengenai jamur crispy ini. Nah, sekarang kamu menuliskan langkah-langkahnya. Karena minggu lalu kamu sudah membuat pernyataan umumnya, tinggal di bawahnya kamu tuliskan langkah-langkahnya. Maka ada di situ pernyataan umum dan langkah-langkah. Kamu ungkapkan secara lisan dan kamu videokan dirimu sendiri. Kalau sudah selesai, kirim ke WA pribadi ibu. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tetap menyarankan jaga kesehatan. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Selamat pagi. Tetap semangat.